Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaibi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, amin. Oke, Pak Andri buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita tetap diberikan kesehatan sehingga kita dapat melakukan pembelajaran seperti biasanya. Walaupun kita masih melakukan sistem daring atau dalam jaringan atau biasa disebut online, kita harus tetap bersemangat untuk belajar. Seperti itu. Jadi langsung saja untuk hari ini kita akan membahas mengenai pengertian azan, apa itu azan, kemudian apa saja yang berkaitan dengan azan. Seperti itu. Sebelumnya di pekan sebelumnya kita sudah membahas awal mula dari azan. Azan itu bermula dari apa sih? Yang itu dapat diketahui bahwasanya azan itu berasal dari mimpinya Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Kemudian hari ini kita akan membahas mengenai pengertian azan. Nah, kemudian ketika pekan lalu kita sudah mengetahui bahwasanya azan itu hukumnya fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengerjakan, kita kewajiban akan gugur. Kemudian ada istilah lahan, kesalahan dalam azan. Kemudian ada tarji juga, yaitu mengulang ucapan muazin, ucapan orang yang azan. Kemudian ada yang namanya muazin, orang yang mengumandangkan azan. Adalah yang terakhir adalah muakim, orang yang mengumandangkan iqomah. Seperti itu. Kemudian langsung saja kita membahas yang pertama. Pembahasan pertama yaitu apa sih itu pengertian azan? Nah, jadi azan adalah seruan yang menandai bahwasannya sholat fardu telah masuk. Nah, jadi azan itu adalah tanda bahwasanya sholat boleh dilakukan. Mengapa boleh dilakukan? Karena sudah masuk waktunya. Azan adalah seruan yang menandakan sholat telah masuk pada waktunya. Nah, seperti itu. Kemudian azan mempunyai lafal-lafal tertentu yang biasanya dikumandangkan oleh muazin dari Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dibaca sampai akhir, sampai la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Jadi azan adalah, Pak Andri ulang, azan adalah seruan untuk menandai bahwasanya sholat telah masuk waktunya, kemudian dikumandangkan dengan lafaz-lafaz tertentu. Kemudian azan itu tujuannya adalah mengajak orang untuk berjamaah. Jadi ketika ada orang yang azan, ada muazin yang sedang azan, itu menandakan bahwasanya muazin tersebut, orang yang sedang azan itu mengajak kita untuk sholat berjamaah di masjid. Seperti itu. Nah, setelah itu ada nggak sih syarat untuk menjadi muazin? Pastinya ada dong. Pastinya ada. Untuk menjadi muazin itu seperti apa? Itu nanti kita akan bahas pembahasan setelah ini atau pertemuan selanjutnya. Nah, akan tetapi satu hal yang perlu diketahui bahwasanya azan itu adalah seorang laki-laki. Jadi yang diperbolehkan
untuk melakukan atau mengumandangkan azan adalah seorang laki-laki, hanya laki-laki. Ketika perempuan itu nggak boleh azan. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi azan hanya diperbolehkan, hanya diperuntukkan untuk kaum Adam atau orang laki-laki. Nah, jadi yang perempuan nggak boleh azan selagi di suatu tempat itu ada laki-lakinya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian hukum azan itu apa sih? Nah, jadi kita sudah tahu bahwasanya kalau sholat 5 waktu itu banyak musola, masjid yang memandangkan azan. Nah, sebenarnya ada nggak sih hukum dari melakukan azan itu? Tentu ada. Apa hukumnya? Yaitu azannya memiliki hukum fardu kifayah. Mengapa kok fardu kifayah? Karena orang yang azan itu dalam satu waktu di satu musola hanya satu orang, nggak banyak, nggak sampai 2, nggak sampai 3. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Apabila ada satu orang yang telah azan, maka orang sekitar kewajiban untuk azan akan gugur. Seperti itu. Andri ulangi. Yang pertama, pengertian azan adalah seruan untuk memanggil orang sholat berjamaah. Azan adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat wajib atau sholat fardu. Kemudian yang ketiga, orang yang berhak azan hanya kaum Adam atau laki-laki. Bagi perempuan nggak boleh azan. Dan yang terakhir adalah hukum dari azan, mengumandangkan azan adalah fardu kifayah, atau dalam artian apabila ada satu orang yang telah melakukan azan, maka yang lainnya kewajibannya telah gugur. Seperti itu. Nah, itu adalah pengertian azan, pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai seputar azan. Apa saja sih yang di sekitar azan? Nah, oke, langsung saja dibuka halaman 56. Di situ ada ketentuan azan. Yang pertama, ada seputar azan yang bagian A, telah masuk waktu sholat. Jadi orang yang mengumandangkan azan itu harus tahu waktu sholat. Mengapa harus tahu? Karena azan itu dikumandangkan ketika telah masuk waktu sholat. Nah, kemudian ketika azan tidak dikumandangkan ketika waktu sholat, maka itu tidak sah, nggak boleh. Nah, syarat sah azan adalah telah masuknya waktu sholat. Nah, jadi kalau ada orang yang azan tiba-tiba, misal jam 9 pagi ada orang yang azan, nah berarti azannya tidak sah. Karena syarat sah azan diantaranya adalah telah masuk waktu sholat. Kemudian yang kedua, berniat azan. Jadi orang yang mengumandangkan azan, seorang muazin ketika melakukan azan, dia harus memiliki niat, memiliki niat yang baik di dalam hatinya untuk berazan. Seperti itu. Niat di dalam hati, tidak dengan lafal tertentu melakukan azan, harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa menginginkan riya atau ingin dilihat orang lain ataupun sum'ah atau ingin didengar karena suaranya bagus. Jadi niatannya seperti ini, suara saya bagus, makanya saya azan biar suara saya itu didengar oleh orang-orang agar nantinya saya dipuji-puji. Nah, itu nggak boleh, karena salah satu syarat azan adalah niatnya ikhlas untuk Allah semata. Jadi nggak ada embel-embel ingin riya ataupun sum'ah, nggak pengen dilihat atau didengar suaranya oleh orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dikumandangkan dengan bahasa Arab.
Jadi semua azan di seluruh bumi ini dari ujung ke ujung itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia. Misal di Indonesia masa azannya menggunakan bahasa Indonesia, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nah, kalau seperti itu nggak boleh, karena azan itu harus menggunakan bahasa Arab, seperti ru'yahnya tadi, seperti dalam mimpi yang dialami Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab. Dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, tuntunannya seperti itu. Jadi azan harus dikumandangkan menggunakan bahasa Arab. Kemudian nomor 4, tidak ada lahan. Apa itu lahan? Lahan itu adalah kesalahan dalam azan. Jadi orang yang muazin itu harus hafal dari Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, harus urut, nggak boleh mocar-macir urutannya. Nanti dari Allahu Akbar yang seharusnya setelahnya asyhadu alla ilaha illallah, tapi langsung asyhadu alla ilaha illallahnya nggak dibaca, langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang harusnya hayya 'alas shalah dulu baru hayya 'alal falah, dibacanya hayya 'alal falah baru hayya 'alas shalah. Nah, itu nggak boleh, karena syaratnya orang yang melakukan azan itu nggak boleh melakukan kesalahan, nggak boleh melakukan lahan, harus berurutan dari Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Seperti itu. Jadi ketika azan nggak boleh ada kesalahan. Kemudian yang lafalnya diucapkan secara urutan. Jadi dari Allahu Akbar 2 kali. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Nah, setelah itu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kecuali pada waktu subuh. Jadi setelah hayya 'alal falah itu ada bacaan as-shalatu khairum minan naum, baru Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, seperti itu. Jadi azan itu harus sesuai urutan dari awal hingga akhir. Nggak boleh akhirnya di awal atau awalnya diakhirkan. Seperti itu ya. Kemudian yang F, lafal azan itu diucapkan secara bersambung. Kemudian yang G, azan dengan cara mengeraskan suara atau dengan alat pengeras suara. Jadi ketika azan itu disunahkan untuk melantangkan suara. Suaranya harus keras. Nah, mengapa harus keras? Agar suara kita, suara muazin itu didengar oleh banyak orang, biar orang-orang tahu kalau waktu sholat telah masuk waktu sholat, atau bahkan perlu dianjurkan untuk memakai alat pengeras suara atau speaker. Nah, seperti zaman-zaman sekarang, setiap mushola atau masjid pasti ada speaker yang digunakan untuk azan. Nah, kemudian yang terakhir adalah ada mengulang tarjih atau mengulang azan atau tarjih. Jadi misal azan atau muazin mengumandangkan Allahu Akbar. Nah, kita sebagai yang mendengar azan itu harus melakukan tarjih atau mengulang azan. Ketika muazin mengucapkan Allahu Akbar, kita sebagai mustami atau pendengar juga menjawab Allahu Akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Yang pendengarnya harus juga menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Seperti itu hingga terakhir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah,
seperti itu. Setelah azan kita disunahkan juga untuk melantunkan doa setelah azan yang berbunyi Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'attah. Nah, jadi seperti itu. Jadi tadi adalah ketentuan azan. Apa saja yang ada di seputar azan. Pak Andri ulangi. Ketentuan azan yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Jadi ketika sebelum masuk waktu sholat itu nggak diperbolehkan untuk azan. Yang kedua, seorang muazin harus memiliki niat untuk berazan yang dimana niatnya hanya diperuntukkan kepada Allah semata. Kemudian ketiga, dikumandangkan menggunakan bahasa Arab. Keempat, tidak ada lahan atau kesalahan. Kelima, lafalnya diucapkan sesuai urutan. Yang keenam, lafalnya diucapkan secara bersambung. Ketujuh adalah disunahkan untuk menggunakan pengeras suara atau dengan suara yang keras. Yang terakhir adalah mengulang azan atau tarjih. Jadi seperti itu. Untuk hari ini kita membahas mengenai pengertian azan juga ketentuan azan. Jadi seperti itu. Untuk materi hari ini kita cukupkan sekian. Apabila ada salahnya, Pak Andri mohon maaf. Apabila ada kelebihannya, ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada pertanyaan, silahkan menghubungi Pak Andri melalui via WhatsApp. Kemudian Pak Andri ingatkan jangan bosan-bosan untuk tetap belajar walaupun belajarnya di dalam rumah. Kemudian tetap menjaga sholat 5 waktunya, jangan sampai ditinggalkan sholatnya. Dan yang terakhir, tetap mematuhi protokol kesehatan, jaga kesehatannya, selalu berhati-hati, cuci tangan yang rajin. Nah, jadi seperti itu. Untuk hari ini Pak Andri cukupkan. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Andri cukupkan pertemuan pada pagi hari ini. Pak Andri cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.